Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara bincang-bincang yang dibuat oleh LBH Yakuza Channel. Kali ini bincang-bincang kita mengenai Kongres HMI yang ke-32 dan Munas Kohati yang ke-25. Tamu kita kali ini adalah Ketua Umum PBHMI Linda Raihan. Selamat datang di Kalimantan Barat, Linda Raihan. Kita ingin tahu perkembangan kongres yang akan diselenggarakan oleh pengurus besar himpunan mahasiswa Islam di Kota Pontianak. Untuk itu, bolehlah kiranya Linda Raihan memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kongres itu seperti apa. Silakan. Iya, kongres itu adalah acara periodik di HMI. Karena periodisasi di HMI itu 2 tahun satu periodenya, dan setiap 2 tahun sekali kita mengadakan kongres. Kongres ada banyak hal yang dilakukan di situ. Yang pertama adalah sarana untuk memperbaiki atau meninjau ulang konstitusi kita. Karena kita organisasi yang bergerak sesuai dengan aturan main, dan aturan main itu selalu dibahas di kongres. Apakah aturan main itu masih relevan atau butuh penyesuaian. Kemudian yang kedua, kita banyak membahas program kerja untuk internal organisasi. Karena kita adalah organisasi yang berbasiskan perkaderan dan output dari organisasi ini adalah kader, maka kita selalu membahas strategi terkait dengan pengembangan kader kita. Melihat sejauh ini kita berjalan dan bagaimana ke depan proyeksi kader kita di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, yang menjadi hal yang cukup krusial adalah kita juga merumuskan apa saja program yang bersifat nasional, apa program di negara kita yang harus kita lakukan, dan itu semua butuh masukan dari seluruh kader-kader di seluruh Indonesia. Jadi dalam bentuk rekomendasi. Dalam bentuk rekomendasi. Itu yang akan dibahas nanti di kongres nanti di Pontianak. Kira-kira isu apa itu? Semua hal kita bahas di kongres. Isu itu tidak melulu hanya 1-2 isu tertentu yang dominan, tapi semua hal kita pertimbangkan. Apakah itu isu pembangunan daerah, kemudian isu ekonomi, isu politik, isu keamanan, pertahanan, isu agraria, isu kelautan, maritim, dan segala macamnya. Itu akan banyak sekali, Bang. Karena memang negara kita sangat luas dan plural secara geografis ataupun secara kewilayahan, maka akan banyak hal yang kita bahas di situ. Kaitannya dengan sebentar lagi kan kita akan ada pemilu. Kira-kira sikap PBHMI dalam hal ini kongres lah, terutama dalam hal ini karena kita tahu bahwa setahu saya kan kongres itu membahas isu-isu yang berkaitan dengan kenasionalan. Mengenai pemilu seperti apa tanggapan atau sikap dari sejauh ini yang menjadi kajian kami di internal organisasi? Pemilu itu menjadi hal yang sangat penting karena sama halnya dengan kongres. Karena selain hal yang saya sampaikan tadi, juga ada fungsi regenerasi kepemimpinan, yakni mengganti ketua umum beserta kepengurusannya di masa yang akan datang. Kemudian untuk sikap kita terhadap pemilu ada beberapa catatan sebetulnya, Bang. Yang pertama, bahwasannya pemilu kita selama ini selalu terbentur dengan konflik. Kalau kemarin 2014, 2019 itu munculnya politik identitas, sehingga terjadi 2 kubu yang berbasiskan, satu dianggap nasionalis, satu berbasiskan agama. Maka hal itu harus kita upayakan diminimalisir di tahun 2024 ini. Artinya pemilu yang kami inginkan, yang kami dambakan, yang kami dorong adalah pemilu yang damai, kemudian berbasiskan pada gagasan, tidak berbasiskan pada identitas semata. Meskipun sulit identitas itu, tapi kita harus membukti di gagasannya. Kemudian karena kita adalah organisasi yang bersifat independen, tidak boleh terlibat dalam partai politik atau politik praktis, maka yang bisa kami lakukan adalah bagaimana mengkampanyekan pemilu dengan full gagasan tadi. Mengenai pelaksanaan kongres itu kapan rencananya? Kongres itu selalu dilaksanakan 2 periode sekali, dan waktunya kira-kira kita akan laksanakan di bulan Oktober ini. Tentu kita akan tadi koordinasi dengan Pemda, dan kita akan melakukan penyesuaian apakah dari kitanya kesiapan seperti apa, dan dari daerah Kalbarnya juga memiliki kesiapan seperti apa. Untuk saat ini jumlah cabang yang
di bawah di bawah kelola dari PBHMI itu berjumlah berapa? Cabang dan Badkon. Dan jumlah peserta yang kemungkinan akan hadir di Kongres di Kalimantan Barat ini. Kalau badan koordinasi itu kita berjumlah 20 ya. Dan cabang itu terakhir data kita di Pleno 3 kemarin itu ada 266 cabang. Ya. Itu ada yang bersifat definitif dan ada yang bersifat persiapan. Dan itu selalu bertambah dari setiap tahunnya. Ya. Kalau untuk kader sendiri itu sangat banyak, Bang. Tapi kalau untuk peserta yang datang nanti lebih dari 2.000. Karena tidak hanya kongres tapi karena ada juga Munas Kohatinya. Ingin saya tanyakan juga bahwa dari kongres ke kongres kan seringkali ada kekhawatiran, terutama dari orang-orang yang belum tahu lah tentang kongres itu seperti apa, kekhawatiran tentang kericuhan. Terus antisipasi dari PBHMI sendiri terhadap isu keamanan kongres itu bagaimana? Kita selalu mensosialisasikan, mengajak dan mengkampanyekan kepada kader-kader HMI yang datang ke kongres untuk bersifat lebih tertib, ya. Kemudian menghargai sesama, ya. Dan juga menghormati budaya lokal. Ya. Karena di HMI ini sangat plural, tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa, dari satu budaya, tapi banyak. Dan itu yang kami selalu ajarkan kepada kader-kader untuk memoderasi itu semua. HMI itu sebagai titik temu, bukan sebagai alat untuk berkonflik atau memecah belah suatu hal gitu. Terus kemudian tentang persiapan itu berapa persen sudah persiapan acara kongres ini di Kalimantan Barat? Karena ini juga seringkali juga ditanyakan persiapannya sudah sampai di mana gitu. Kalau kami koordinasi dengan panitia lokal di sini, sebetulnya panitia lokal sudah siap. Tinggal kita memverifikasi wilayah-wilayah mana yang kita akan gunakan. Dan tadi koordinasi dengan Pak PJ Gubernur, memang ada beberapa yang belum tervalidasi dan itu akan kami segera validasi. Kalau dihitung persentase bisa lebih kurang 70% sudah bisa sebetulnya. Sudah sampai lah persiapan pada 70% ya. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, kira-kira kita minta sepatah dua kata pada Dinda Raihan untuk memberikan closing statement seperti apa? Ya, Kongres HMI ke-32 di Pontianak dan juga Munas Kohati ke-25 di Pontianak ini merupakan hajatan besar bagi keluarga besar HMI yang selalu mengundang banyak orang, selalu menjadi sorotan, apakah karena pergerakannya atau gagasannya. Dan tentu pada periode sesi kali ini kami berharap kongres ini dihadirkan bukan hanya untuk keluarga besar HMI, tapi juga untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan khususnya untuk masyarakat Kalbar. Kalbar ya. Terima kasih Dinda Raihan atas bincang-bincangnya. Demikian bincang-bincang dengan Dinda Raihan, Ketua Umum PBHMI periode 2021-2023 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.